Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar gangguan ataupun permasalahan pada bagian lumbal. Jadi lumbal itu merupakan sebuah tulang yang di bagian punggung kita, di mana lumbal itu nama lainnya ialah dari pinggang ya. Jadi lumbal itu terdiri dari 1 sampai 5 tulang. Jumlahnya itu ada 5 ruas. Nah, pada kondisi kali ini, pada situasi yang akan kami bahas ini ialah yang akan kami bahas ialah nyeri pinggang ataupun juga sakit pinggang akibat dari gangguan pada kompresi dari mungkin ataupun juga iritasi dari saraf nomor lumbal 2 dan juga lumbal 3 yang bisa kita periksa dengan cara menggunakan ada pemeriksaan fisioterapi namanya Thomson test. Nyeri pada pinggang ini bisa saja disebabkan mungkin karena riwayat jatuh, kemudian juga mungkin karena adanya cedera antara otot. Jadi mungkin waktu pas olahraga ada gerakan-gerakan tertentu yang mungkin bisa menyebabkan adanya gangguan pada otot-ototnya. Selain daripada itu, ini juga bisa disebabkan karena adanya fase penuaan atau mungkin itu nama medisnya ada dinamakan osteoartritis. Nah, jadi selain dari osteoartritis bisa juga dikarenakan adanya gangguan pada bantalan sendi. Banyak penyebab-penyebabnya. Untuk tes yang pertama ini kita mau pada kasus ini kita mau mengaplikasikan namanya Thomson test. Jadi Thomson test ini kita posisikan penderita dalam posisi telungkup. Kemudian kita menginstruksikan ataupun juga meminta untuk kaki ditekuk 90 derajat ya. Ini boleh kita lakukan pada sebelah kaki ataupun pada kedua kaki. Jadi secara bergantian. Nah, pada posisi seperti ini, kita boleh secara pasif ataupun kita menggerakkan sendiri tanpa ada gerakan dari si pasien untuk melipat kaki seperti ini hingga menyentuh bagian bokong ataupun batok. Nah, biasanya pada orang-orang yang memiliki nyeri pinggang yang mungkin kronis ataupun dalam jangka waktu lama, dia tidak dapat lagi mendapatkan fleksibel sampai seperti ini. Jadi biasanya dia hanya tertahan di sini saja. Ya. Ini tes ini terkecuali bisa saja negatif apabila dengan orang yang memiliki riwayat sakit pada lutut. Ya tentu saja sakit karena lututnya udah bermasalah jadi susah ditekuk. Tetapi apabila tidak ada nyeri lutut tetapi sulit menggerakkan seperti ini, boleh kita asumsikan sebagai adanya permasalahan pada pinggang. Selain daripada itu, kita boleh melakukan gerakan hiperekstensi dari hip. Tangan kita boleh di sini dan satu di sini. Jadi kita boleh fiksasi di sini, kita tarik seperti ini, kita angkat ke atas, hiperekstensi. Biasanya dengan gangguan hip ya, dari sakit pinggang ini akan merasakan nyeri penderita pada bagian ini, agak seperti tertarik-tarik. Nah, dengan adanya gangguan ataupun nyeri pada saat ditarik seperti ini tadi pada bagian paha depan, itu mengindikasikan adanya gangguan dari bagian paha dikarenakan adanya gangguan sebelumnya dari bagian saraf dari bagian pinggang. Jadi kalau misalnya ada gangguan seperti itu, bisa saja yang terkena ini ialah dari lumbal 2 dan lumbal 3. Karena lumbal 2 dan lumbal 3 itu mempersarapi termasuk bagian dari bagian depan kita ya. Apabila sudah dirasakan ataupun juga didapati keluhan seperti ini, kita boleh melakukan latihan. Jadi latihan yang pertama, kita boleh dengan menggunakan karet ataupun baju. Jadi apabila sudah didapati keluhan nyeri seperti itu, kita boleh melakukan seperti ini latihan. Meluruskan kaki ke depan, yuk luruskan kakinya ke bawah. Nah, 1, kemudian 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Ini boleh dilakukan 10-15 kali ya. Apabila tidak ada handuk ataupun kain, boleh dengan menggunakan tangan ya. Apabila tidak ada teman ataupun partner kita di tempat olahraga, itu biasanya ada alat namanya leg extension. Leg extension itu merupakan alat untuk latihan juga ya, untuk bagian paha depan. Kalau dalam posisi duduk itu biasanya kakinya boleh diangkat seperti ini. 1, 2. Inilah latihannya. Oke. Kemudian apabila ini sudah dilakukan 15-20 kali, boleh melakukan peregangan dan juga koreksi postur. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya salah satu pencetus dari sakit pinggang itu bisa terjadi karena dari postur yang mungkin agak bungkuk waktu duduk, atau mungkin ngelendot agak duduk waktu duduk. Tetapi kita harus koreksi postur, harus ingat tegak. Kurang lebih seperti itu. Apabila kurang tahan tegak, boleh diganjal bantal di bagian belakang. Oke, jadi setelah melakukan latihan seperti tadi, boleh melakukan peregangan, boleh posisi berdiri.
Oke, jadi peregangan ini dilakukan dengan cara memegang bagian pergelangan kaki, bagian yang sebelah yang kita rasakan nyeri ya. Boleh dipegang. Nah, pada saat melakukan peregangan seperti ini, antara bagian perut dan juga bagian kaki itu harus tarik garis lurus seperti ini. Boleh ditahan 10-15 detik, kemudian diulangi 3-4 kali. Nah, setelah melakukan seperti ini, kita boleh memajukan pinggul sedikit. Jadi untuk stretching iliopsoasnya juga, otot di bagian sini. Seperti ini. Boleh ditahan 10-15 detik. Oke, jadi itu beberapa pemeriksaan dan juga latihan untuk orang dengan gangguan pinggang yang akan kita bahas pada video kali ini dengan menggunakan pemeriksaan Thomson Test. Untuk latihannya tadi sudah kita tampilkan, dan kalau edukasinya mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, untuk sakit pinggang ini yang harus dihindari itu pertama angkat-angkat berat dengan posisi membungkuk gitu. Banyak berjalan, koreksi postur, duduk yang miring kiri kanan dengan durasi yang lama. Harus tegak berarti. Ya, harus tegak. Karena jika tidak tegak maka pinggang ini cepat capek atau menimbulkan nyeri. Bisa menjadi peradangan. Termasuk juga kalau misalnya kurang mengkoreksi postur seperti ini akan menyebabkan muscle weakness juga ya Bang ya? Iya. Bisa menyebabkan kelemahan juga ya? Iya, bisa. Dan otot yang lemah itu cenderung lebih rentan untuk cedera juga kan? Bisa. Oke. Untuk tambahnya lagi ada Bang? Untuk tambahannya yang harus dilakukan itu seperti berenang, main sepeda, latihan stretching seperti yang kami tampilkan tadi gitu. Untuk penanganannya awal itu bisa misalnya terjadi nyeri di awal-awal cedera, kompres es untuk mengurangi nyeri dan merelaksasikan ototnya gitu supaya tidak terjadi peradangan gitu. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah beberapa pemeriksaan, latihan dan juga edukasi yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini dapat membantu, semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.